Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato Bukan Kamar Soto. Bagaimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus kalian ya. Untuk konten kali ini saya mau sedikit berbagi ilmu lagi mengenai cana limbata untuk sekarang. Kebetulan kami ada bahan cana limbata baru hasil tangkapan alam alias WC. Artinya itu apa WC? Wild caught. Wild caught. Tangkapan liar. Ya, ini di kami itu baru sekitar 2 minggu kurang ya. 2 minggu kurang itu. Sekarang saya mau berbagi sedikit caranya, gimana sih cara merawat cana limbata hasil dari tangkapan alam agar mau flaring, atau bisa dibilang dengan cana yang settle dan cana yang tidak mager dan tidak mojok. Jadi langsung aja, sebelum ke videonya, kalian jangan lupa smackdown dulu itu tombol subscribe-nya. Smackdown. Tombol subscribe-nya ada di bawah. Di sampingnya ada lonceng notifikasi, kalian juga bisa pencet agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan apabila kami ingin mengupload video. Oke, jadi langsung aja ke topik pembahasan. Gimana sih caranya agar cana limbata hasil dari tangkapan alam itu tidak mager dan tidak mojok? Gaskeun, boy. Oke, jadi di depan kita ini udah ada ya ikannya, ikan cana limbata, ikan lokal pride dari Indonesia ya. Ini ikan itu saya dapat dari rekan saya. Emang ikannya kurang bagus lah, bisa kalian lihat juga, tapi ini menurut kami juga ini lumayan lah. Nah, ini untuk langsung saja untuk perawatannya gimana sih agar cana limbatanya nggak diem di pojok gitu, nggak mager, bahkan sampai kuncup ya. Nah, kita akan share. Untuk langkah yang pertama, biasanya kita karantina dulu untuk cana limbatanya di styrofoam. Atau kalau nggak di styrofoam itu di tempat, bahasa Indonesianya keler apa? Toples. Toples. Ya, maksudnya di tempat yang agak kecil tapi yang nggak terlalu kecil gitu. Bisa menggunakan toples ya apa aja lah, bekas biskuit atau apa itu saya biasanya simpan sekitar 2-3 hari dan saya nggak beri makan. Kenapa saya nggak beri makan? Itu agar si cana limbatannya itu ngerasa lapar, dan kan kalau misalkan lapar itu insting ikannya itu akan mencari makanan ya. Nah, itu untuk proses yang pertama paling saya simpan dulu di toples untuk pengkondisian, dan biasanya saya gunakan akriflavin untuk di tank pertamanya, supaya kan kalau untuk tangkapan alam kita nggak tahu ya itu ikan ada jamur atau ada apalah bakteri-bakteri yang kita juga nggak tahu gitu. Nah, jadi kita bisa disebutnya itu karantina dulu ya untuk proses yang pertama. Nah, setelah itu biasanya kita langsung memindahkan ikan itu ke akuarium yang akan digunakan untuk tempat ikannya itu disimpan gitu. Nah, untuk substrat dan background itu bisa kalian sesuaikan sendiri. Kita menggunakan substrat hitam dan background hitam itu karena adanya yang ini akuariumnya. Emang seharusnya sih untuk setting limbata sendiri itu nggak seperti ini. Cuman karena tanknya adanya yang ini, jadi kita gunakan seadanya dulu aja gitu. Nantilah kalau udah ikannya bener-bener enak, baru kita mau coba pindah ke tank yang lebih cocok untuk dia gitu. Itu untuk cara yang kedua. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Biasanya kita melakukan pengenalan terhadap makanan. Yang dimaksud dengan pengenalan terhadap makanan sendiri itu, untuk cana hasil tangkapan alam itu biasanya kita biasakan dulu dengan makanan hidup. Ya kan, untuk di alamnya sendiri juga dia memangsa makanan hidup. Nah, kita biasakan di tank itu menggunakan makanan hidup juga, seperti ulat Hongkong atau jangkrik, atau bisa dengan katak sawah. Cuman kan untuk posisi ketika dia di alam dan ketika dia di tank itu berbeda ya. Jadi belum tentu dia bisa
langsung mau makan. Nah, untuk posisi di tanknya itu kita memperkenalkan makanan itu biasanya saya lakukan 2 sampai 3 hari setelah di tank. Jadi untuk puasanya sendiri sama di tempat karantina itu sekitar 4 sampai 5 hari sampai masuk tank tuh. Nah, setelah itu kita coba goda-godain dia dengan makanan. Pasti ya untuk cana yang baru masuk tank itu tidak akan mau seperti ini. Nah, gimana sih caranya untuk memberi makan atau pengenalan terhadap cana-cana baru yang masuk tank? Biasanya saya menggunakan jangkrik karena jangkrik itu lebih lincah kalau misalkan masuk tank. Jadi kita langsung aja masukin, misalnya seperti ini jangkrik, ya udah kita masukin dulu aja sampai ikan itu mau makan aja. Emang prosesnya ada yang lama dan ada juga yang sebentar. Kebetulan untuk ikan ini untuk adaptasinya sendiri itu tidak lama. Dan ketika saya berikan jangkrik, ikan itu langsung mau makan. Langkah selanjutnya setelah ikan itu mau makan, kita bisa coba ke proses menggoda ikannya seperti ini. Biasanya saya juga menggunakan jangkrik yang ditusuk menggunakan lidi, atau bahasa Sundanya itu nyere. Jadi kan kalau misalkan ikan baru, kalau langsung sama tangan itu ada yang mau dan ada juga yang enggak. Karena kenapa kita menggunakan lidi? Agar si posisi makanannya itu jauh dengan tangan kita dan tidak menakuti ikan tersebut. Betul sekali. Nah, dari situ kita setelah ikan mengenal makanan, kita juga bisa mempuasakannya lagi dengan maksud dan tujuan agar ikannya sendiri itu lincah. Soalnya kan kalau ikan cana itu sepengalaman kami, ikan yang akan bergerak aktif ketika dia akan mencari makanan. Nah, jadi kita puasakan dulu 2 sampai 3 hari lah untuk proses agar ikan itu mau settle ya namanya tuh. Settle dong. Nah, setelah ikannya itu mau seperti itu, kita mulai ke proses ikannya agar mau flaring tangan. Sebelum flaring tangan sih flaring kaca dulu ya. Ini ikan tuh belum mau, kadang mau kadang enggak sih untuk flaring tangan. Berarti kita lanjut langkahnya ke flaring kaca. Untuk flaring kaca ya seperti biasa, karena ikan itu sudah terbiasa memburu makanan di dekat dia. Nah, kita bisa coba ganti makanan itu dengan kaca. Tuh, seperti ini misal contohnya. Nah, kadang ikan ini itu udah mau dan kadang juga enggak. Tapi ini kayaknya mau lah. Nah, seperti ini nih. Kita pancing ikannya agar mau flaring ke kaca dulu. Ikannya di situ terus, bentar kita pindah dulu ikannya. Nah, seperti inilah kira-kira untuk proses melatih mental dia agar mau flaring kaca dulu. Nah, tuh, jangan marah-marah. Nah, kalau untuk ikannya yang sudah mau flaring kaca, bisa kita coba goda dengan tangan. Nah, caranya seperti ini. Misalkan ini udah dari kaca, kita ganti ke tangan. Emang ada ikan yang langsung mau flaring tangan, ada juga yang ketika diberi tangan itu malah jadi gak mau. Nah, ya ini kan untuk prosesnya emang ada ikan yang cepat dan ada juga ikan yang lama. Itu tergantung karakteristik ikannya sendiri. Kebetulan untuk ikan ini, untuk adaptasi dan lain-lainnya itu cukup sangat baik lah menurut saya pribadi tuh. Emang ini masih labil ya, jadi kadangkala dia juga merasa takut. Nah, tuh. Terus kita goda lagi, ganti lagi dengan tangan. Tuh. Nah, seperti inilah cara-caranya. Nah, setelah itu juga kalian kalau misalkan emang ikannya mau makan pelet, mau dibuat ikan mau makan pelet, itu bisa kalian latih aja. Untuk cara ngelatih agar ikan mau makan pelet, kita juga udah bikin kontennya ya. Itu tinggal kalian lihat lagi aja gimana sih caranya. Nah, biasanya kalau saya itu setelah ikannya mau flaring tangan seperti ini, saya suka coba dengan gedor-gedor ya. Tuh. Ini
gedor-gedor itu maksud dan tujuannya agar mental ikan lebih ngunci lah, lebih ketika dia melihat tangan itu seperti dia melihat musuhnya sendiri. Tuh, kalau misalkan udah ke tangan responnya kurang baik, bisa diganti dengan kaca lagi. Ya bisa diganti-ganti lah. Lumayan lah untuk ikan, ya bisa dibilang kipan gak lama tapi udah mau settle dan pairing kan lumayan juga ya. Nah, untuk proses selanjutnya ini yang paling utama nih, yang nggak boleh kalian lupakan. Proses selanjutnya itu kalian lihat ada tombol merah subscribe di bawah, kalian itu pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga kalian bunyikan loncengnya karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami agar kami itu lebih semangat lagi lah, lebih mangprang untuk berkarya gitu. Karena ilmu yang tidak dibagikan itu bagaikan apa, Boy? Bagaikan pohon tak berbuah. Betul sekali everybody. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Untuk kekurangannya atau untuk ada masukan dari kalian, barangkali cara kalian juga berbeda dengan cara saya, bisa di komen. Karena ilmu kalian juga sangat saya butuhkan, karena kita di dunia ini tidak ada yang namanya jago atau tahu segalanya ya. Jadi belajar itu penting dari manapun sumbernya. Yang penting itu selama itu benar dan tidak melanggar aturan, ya kita apa salahnya sih kita berbagi, betul nggak Boy? Betul. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kalian dan jangan lupa tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Nah,